warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Dwi Dharma Putra. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 2511115064. Kali ini saya persembahkan video praktek mengajar uji kinerja PPG tahun 2025 dengan materi toleransi pada kelas 6 sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pagi yang cerah ini kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pagi hari ini ya, ini yaitu kita akan mempelajari tentang toleransi atau moderasi beragama. Tapi sebelumnya, anak-anak hari ini Bapak akan mengaitkan dengan pelajaran yang sebelumnya, ya. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dahulu. Ya, silakan dipimpin doa. Duduk siap. Mari kawan-kawan, mari kita berdoa. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absen dulu ya. Untuk yang pertama, yakni Alif. Yang kedua, Amira Asy Martalita. Tiga, Arkan Naurel Kurniawan. Dekana Desma Yanti. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, setelah absensi ini, Bapak akan menaikkan dengan pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang kemarin adalah kaitannya dengan menghafal atau mengetahui, yakni 10 malaikat dan 25 rasul. Masih ingat yang Bapak ajarkan lagunya kemarin? Masih. Ya, baik. Marilah, silakan berdiri dulu. Nah, ambil tepuk tangan. Nanti kita menghafal 10 malaikat. Yuk. 1, 2, 3. Malaikat ada 10. Itu tadi adalah 10 malaikat. Silakan duduk dulu ya. 10 malaikat yang wajib kita ketahui adalah yang pertama adalah Jibril. Jibril
adalah penyampai wahyu ya. Itu sudah kita pelajari. Dan selanjutnya adalah 25 nabi. Sudah hafal yang Bapak ajarkan lagunya? Silakan berdiri lagi. 1, 2, 3. Adam, Wisnu, kita akan mempelajari tentang moderasi beragama. Nah, anak-anakku sekalian, foto yang pertama adalah capaian pembelajarannya. Jadi yang pertama adalah akhlak. Pelajar mengenal dialog antar agama dan kepercayaan dan menyadari peluang dan tantangan yang bisa muncul dari keragaman di Indonesia. Pelajar memahami arti ideologi secara sederhana dan pandangan hidup dan memahami pentingnya menjaga kesatuan atas keberagaman. Perlu diketahui ya, di sini mempunyai tujuan pembelajaran supaya apa siswanya? Setelah anak-anak adalah pelajar menganalisis tentang sikap toleransi beragama yang tepat melalui kegiatan proyek pembuatan video dengan penuh tanggung jawab, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri dan bernalar kritis. Yang kedua, pelajar memiliki perilaku yang mencerminkan sikap toleransi dalam beragama dengan cepat, berkebenekaan global dan kreatif. Yang Bapak pernah sampaikan juga kaitannya dengan sikap tasamuh. Nah, sikap tasamuh sendiri adalah toleransi atau menghargai setiap tindakan sesama manusia. Dan itu harus kalian pahami. Nah, di sini berkaitan dengan pembelajaran ini, yakni surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun. Nah, dengarkan dulu. Surat Al-Kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد lakum dinukum waliyadin. Nah, itulah tadi kalian melihat video atau visual yang ada di depan berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Nah, dengarkan dulu. Surat Al-Kafirun ini turunnya di kota Mekah, yang disebut suratnya surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah itu bisa pendek-pendek. Contohnya surat Al-Kafirun ini. Salah satunya bisa dibedakan Madinah, Madaniyah, dan Makkiyah. Yakni Makkiyah itu suratnya pendek-pendek dan Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Dengarkan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. Nah, terus la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sudah jelas. Antara orang kafir dan orang beriman itu berbeda cara beribadahnya. Bahkan orang kafir tersebut dalam Al-Quran sudah dicap oleh Allah, dia akan masuk ke neraka selama dia tidak beriman. Terus wala antum abidun nama abud,
dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. Mereka tidak akan menyembah Tuhan kita, dan kita juga tidak akan menyembah Tuhan mereka. Wala ana abidu ma abatum, dan saya bukan menyembah apa yang kamu sembah. Begitu juga sebaliknya, kita tidak akan menyembah Tuhan mereka. Ya, sudah jelas perbedaan itu. Wala antum abidu nama a'bud, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang saya sembah. Ya, begitu juga mereka, dan tidak akan menyembah Tuhan kita. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, jadi sudah jelas perbedaannya melalui surat Al-Kafirun ini. Begitu juga ada ayat lain yang menjelaskan tentang moderasi beragama. Jadi sikap toleransi dan tasamuh itu harus ditanamkan pada kalian sejak dini. Bagi anak-anak yang sekolah di PAUD ataupun di sekolah negeri itu harus mengenal tentang toleransi atau tasamuh. Ini berkaitan dengan surat Quran surat Al-Hujurat. Bapak tambahkan sedikit berkaitan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 ya. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayuhan nasu, hai para manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semua. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Waja'alnakum, dan kami menciptakan kalian suku bawa qabaila, dan ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sudah jelas di Indonesia ini ada beberapa suku, bahkan banyak sekali ya. Suku Lampung, suku Sunda, suku Jawa, dan masih banyak lagi suku-suku yang lainnya. Supaya apa? Dilanjutkan lagi di situ isinya li ta'arofu ya, li ta'arofu, supaya kalian saling mengenal. Nah, setelah mengenal, di situ akan terjadi yang namanya kekerabatan, persaudaraan ketika saling mengenal. Lalu apa? Adanya perdagangan, ya, pernegosiasian, mungkin muamalah, banyak sekali. Makanya kita disuruh saling mengenal. Dan selanjutnya, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Teliti. Jadi apa? Setelah Allah itu melihat kalian, lihat kita semua bercengkrama, bermasyarakat, melakukan perniagaan, perdagangan, bersilaturahmi dengan yang lain, ya kan, mungkin besok kalian punya usaha, itu semuanya Allah tahu dan Maha Teliti. Jangan di situ juga kalian jangan melakukan kebohongan. Allah itu Maha tahu. Baik, pembacaan surat Al-Kafirun ini tadi, Bapak mohon kepada seorang anak untuk maju untuk membacakan surat Al-Kafirun. Baik, Bapak akan tunjuk. Yang pertama, Dira. Dira, silakan maju depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'budu, wa la ana 'abidun ma abadtum, wa la antum 'abidun ma a'budu. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, saya tidak menyembah yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah Tuhan yang saya sembah. Dan saya bukan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah menyembah Tuhan yang saya sembah. Bagaimana agamamu dan bagaimana agamamu? Dan bagaimana bagimu agamamu dan bagi saya agama saya? Beri aplaus. Baik, selanjutnya Bapak akan minta tolong kita
sudah bagi grup berempat ya. Grup 1, 2, 3, dan 4. Bapak kasih tugas. Nah, silakan. Bagikan ke sana. Baik anak-anak sekalian, sembari mengerjakan, lihat poin yang di situ, ya. Baik, untuk melihat apa saja yang ada di dalam situ untuk dipelajari berkaitan erat dengan surat Al-Kafirun, ya. Perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman, sangatlah jelas, ya. Orang yang beriman itu sangat taat, takwa, ya, sangat bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Takwa dalam arti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terus bagaimana Pak dengan orang kafir? Orang kafir pun sudah sangat jelas, dia akan membangkang perintah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan dikerjakan sembari Bapak menunggu hasil pekerjaan kalian. Bagaimana? Tugasnya itu tadi sudah selesai? Sudah. Nah, untuk yang pertama, Bapak akan pilih secara acak, silakan maju ke depan. Nah, ya, untuk yang pertama, Bapak acak. Artinya? Nah, silakan duduk. Nah, untuk tim yang keempat, Alif, silakan maju. Artinya? Nah, silakan duduk. Nah, beri aplaus semuanya. Baik, Bapak tarik kesimpulan. Pada dasarnya Indonesia ini adalah negara yang kuat. Supaya tidak terpecah belah dengan kebenekaan yang ada, makanya perlu adanya sikap tasamuh atau toleransi. Tanamkan sikap toleransi pada diri kalian. Semoga toleransi dapat membawa kebenekaan ini menjadikan kita sebuah negara yang kuat, sebuah negara yang berdaya. Nah, karena sikap saling toleransi sangat penting untuk dikembangkan dan dijaga. Baik, anak-anakku sekalian, itulah tadi berkaitan dengan moderasi beragama yang sudah kita lihat tadi secara visual, yaitu surat Al-Kafirun, dan Bapak tambahkan lagi dengan pembacaan surat Al-Hujurat. Baik, untuk ke depan Bapak minta lagi supaya fokus untuk belajarnya, supaya kita menjadi lebih cerdas dalam menyikapi sesuatu. Dan untuk selanjutnya yakni doa. Jadi kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin. Duduk siap. Mari kawan-kawan, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Mari sapa Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk selalu bersikap rendah hati. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.